شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa itu Khawarij? Sekte Khawarij ini adalah sebuah sekte yang memiliki beberapa pemahaman yang menyimpang dalam Islam. Di antara pemahaman mereka membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim walaupun muslim. Ya. Mereka berdalil dengan hadis afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu di depan penguasa yang zalim. Ya. Ini pedoman mereka. Kemudian kaum Khawarij itu juga termasuk dari pemahaman mereka mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh ke dalam dosa besar, menghalalkan darah mereka. Dan juga di antara bentuk paham Khawarij yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti kitab Syarah Tahawiyah, dalam kitab karya Al-Imam Ibnu Abil Ais, adalah memprovokasi masyarakat untuk memberontak walaupun dia tidak ikut melakukan aksi. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan Al-Khawarij Al-Qa'adiyah, Khawarij yang provokator. Apabila salah satu dari pemahaman ini ada pada seseorang, sudah cukup dia dikatakan sebagai Khawarij, kata para ulama. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan. Tidak mesti seluruh pemahaman tadi ya berada pada seseorang. Apabila salah satu dari pemahaman di atas sudah ada pada seseorang, itu disebutkan dengan Khawarij. Dan hadis-hadis Nabi tentang Khawarij sangat banyak. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, As-Sunnah Ibnu Abil Asim, dalam kitab Imam Ahmad As-Sunnah, Usulus Sunnah. Bahkan Nabi SAW menyatakan hum kilabun nar, hum kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing api neraka dan anjing-anjing api neraka. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka suka membunuh orang-orang Islam tetapi mereka membiarkan para penyembah berhala. Dan ini yang kita lihat dari ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya. Sekarang ISIS adanya di negeri Islam, Al-Qaeda adanya di negeri Islam yang mereka bantai pun orang Islam. Sedangkan para penyembah berhala mereka biarkan. Makanya Nabi menyatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka itu membunuh orang Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala. Dan sebuah berita gembira dari Nabi buat orang-orang yang mau memerangi mereka dan mati terbunuh di tangan mereka. Nabi menyatakan hum syarrul qatla tahta adimis sama wa khairul qatil man qataluh. Mereka itu seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit, dan orang yang terbunuh di tangan mereka adalah sebaik-baik orang yang mati. Ya, sebaik-baik orang yang mati. Nabi juga mensifatkan mereka di hadapan para sahabatnya dengan sabdanya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, kalian akan meremehkan salat kalian kalau kalian melihat begitu hebatnya salat mereka, dan kalian akan meremehkan puasa kalian kalau kalian melihat bagaimana puasanya mereka. Mereka ahli Al-Quran, penghafal, dan mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Kenapa? Karena Al-Quran yang mereka ambil dan mereka baca, mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri, bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan kaum Khawarij ini nggak akan pernah habis sampai keluarnya Dajjal. Nabi memberitakan bahwa Khawarij itu akan habis ketika Dajjal keluar. Dan orang yang pertama kali korban di tangan Khawarij ini adalah sahabat Nabi Utsman bin Affan. Beliau salah satu dari Khulafa ar-Rasyidin, menantunya Nabi SAW, karena beliau telah menikahi dua putri Nabi SAW. Jadi Utsman bin Affan dituduh oleh mereka nepotisme. Kemudian beliau dituduh tidak adil, sehingga negara menjadi kacau dan datang seruan untuk memberontak dan membunuh Utsman bin Affan. Jadi waktu itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Utsman bin Affan lagi khutbah Jumat, ditarik oleh mereka. Kemudian paha beliau ditusuk oleh mereka dengan tongkat yang ada di tangan mereka. Setelah itu Utsman ya diblokade, dikepung oleh mereka di rumahnya, tidak boleh keluar sekian minggu ke Masjid Nabawi. Dan di hari tasyrik musim haji, Utsman bin Affan dibunuh. Mereka masuk ke rumah Utsman bin Affan dan menusuk Utsman bin Affan dalam keadaan Utsman bin Affan sedang memegang mushaf membaca Al-Qur'anul Karim. Juga disebutkan di dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abil Asim bahwa ada seorang wanita lewat dari tempat mereka, melewati posko mereka. Wanita tersebut sedang hamil. Mereka tusuk dan mereka korek bayinya. Na'udzubillah. Dan juga Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya untuk menjadi imam salat subuh. Mereka tusuk. Dan namanya yang menusuk yang menusuk Ali bin Abi Thalib ini tokoh Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Dia ahli ibadah, berjenggot juga.
celana cingkrang, hafal Al-Quran, ahli salat malam, ahli puasa. Bahkan saking dahsyatnya ibadah dia, ketika datang penguasa di masa dia ditangkap dan dikisos. Maka dia yang hendak dimutilasi karena dia telah memutilasi orang lain. Dipotong tangannya, tetap aja dia tidak menjerit sedikit pun, masih berzikir subhanallah, subhanallah. Dipotong daun telinganya, dicongkel matanya, masih saja dia berzikir. Tidak menjerit sedikit pun. Ketika lidahnya mau dipotong, baru dia menjerit. Maka Al-Qajar bertanya, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Dia bilang, kalau lidah saya kamu potong, saya nggak bisa berzikir lagi. Kalau kita ingin menilai dia pakai perasaan, kan nggak sanggup kita bilang dia sesat, kan? Luar biasa ibadahnya. Tapi kalau kita nggak menyatakan dia sesat, berarti Utsman bin Affan yang sesat, Ali bin Abi Thalib yang sesat, sahabat Nabi nggak mungkin. Dan dia pembunuh Ali bin Abi Thalib. Tatkala mereka memiliki pemahaman bahwa penguasa yang zalim boleh dibunuh. Padahal apa kurang adilnya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, masih mereka tuduh zalim dan masih mereka tuduh tidak adil. STA TV, media syiar Islam. Perhatikan ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Iya, mengajak manusia kepada Al-Quran, mengajak manusia kepada sunnah itu belum cukup. Kenapa saya katakan belum cukup? Orang-orang Khawarij, ya, yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Semua mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tidak ada keluar daripada lisan-lisan mereka kecuali qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, sebagaimana maklum ladaikum, orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan menggunakan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu kafir. Dengan apa dia berhujjah? Dengan Al-Quran. Nah, apa yang menjadi sebab tersesatnya orang-orang Khawarij? Dalam keadaan mereka berpegang di atas Al-Quran, dalam keadaan mereka berpegang di atas sunnah. Apa sebab kesesatannya mereka? Apa sebab kesesatannya Khawarij? Dia pegang Quran, dia pegang sunnah. Mereka tidak menjadikan pijakan para sahabat Nabi SAW dalam memahami Al-Quran dan sunnah tersebut. Itu sebab kesesatan mereka. Apa dalilnya? Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengutus Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ji'tu min qibali ashabin Nabi SAW. Aku datang dari sisi sahabat Rasulullah SAW dan tidak ada satupun sahabat bersama kalian. Gak ada satupun yang mendukung pergerakan mereka, yang mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bisa difaham ya? Bahkan disebutkan dalam kisah orang-orang Khawarij yang berkumpul di Haruriyah pada waktu itu, ya, wajah mereka pucat karena terlalu banyak sholat malam. Sholat malam ini pegang teguh di atas sunnah atau enggak? Mengamalkan sunnah atau enggak sholat malam? Mengamalkan sunnah. Berpuasa, pucat badan muka mereka. Ya, disebutkan karena banyaknya puasa dan apa? Panjangnya mereka sholat malam. Sunnah ini kan? Sunnah. Datang Abdullah bin Abbas dengan pakaian yang sangat indah. Kata Khawarij, apa-apaan ente ya Abdullah bin Abbas? Ente sahabat Nabi. Tapi pakaian ente, Masya Allah, tidak ada nampak waroknya. Tidak ada kezuhudan sedikit pun dalam keadaan kalian adalah sahabat Nabi. Lihat kami, seakan-akan mereka yang mengatakan, kami yang tidak bersahabat dengan Nabi saja, kami memiliki warok, tidak peduli dengan pakaian, tidak peduli dengan makanan. Bahkan kami tidak peduli dengan istirahat kami. Iya, apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, aku melihat Nabi SAW memakai pakaian yang sangat indah. Sampai-sampai beliau memakai selendang berwarna merah. Mungkin waktu itu selendang warna merah adalah bentuk pakaian yang sangat istimewa. Ya, sesat mereka. Makanya Imam Ahmad rahimahullah
menyeru muslimin dan menyeru kita semua berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas apa? Di atas pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukanlah akidah yang baru. Ini akidah yang sudah dikenal dari zaman Imam Ahmad rahimahullah. Pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan prinsip ini memiliki asas yang sangat kuat dari Al-Quran dan asas yang sangat kuat dari sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.